Selamat malam teman-teman, saya akan mempresentasikan tentang HIV dan AIDS. HIV dan AIDS. Nama saya Marvel Timothy Tangkulung, kelas X MIPA 4, nomor absen 20. Hal-hal yang akan dibahas. Pertama, penjelasan HIV dan AIDS. Kedua, cara HIV menyebar. Ketiga, cairan tubuh yang bisa jadi pintu penularan HIV dan bisa berasal dari mana. Dan gejala awal HIV, data penyebaran kasus HIV dan penyebab HIV di Indonesia pada bulan Juni 2022, dan cara menghindari virus HIV atau AIDS. Sebelum presentasi dimulai, mari kita menonton video ini dulu supaya bisa mendapatkan pengetahuan dasar tentang HIV dan AIDS. Human Immunity Deficiency Virus yang menyerang sel darah putih dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Jadi imunitas tubuh kita menjadi turun, jadi gampang sakit dan gampang juga terhadap penyakit rentan terhadap penyakit. Nah, kemudian juga pengertian mengenai AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul tadi karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh pada seseorang, maka akhirnya orang ini sangat mudah terkena penyakit seperti misalnya TBC, kandidiasis, berbagai radang pada kulit, paru, dan saluran pencernaan, serta otak dan juga kanker. Inilah kemudian menjadi beberapa potensi penyebab penyakit yang berbahaya. Nah, ini kalau kita lihat ya, penyebab AIDS ini ternyata juga banyak yang paling gampang adalah melalui jarum suntik nih. Ya, jarum suntik, penggunaan jarum suntik yang dipakai bergantian atau tidak steril. Selanjutnya adalah kegiatan seks yang beresiko seperti misalnya bergonta-ganti pasangan, tidak mengenal pasangan lebih dekat, seperti itu ternyata memang memiliki penyakit, itu juga beresiko menyebabkan AIDS tadi. Betul. Nah, ketika memang seorang ibu didiagnosis menderita atau positif HIV, ini juga bisa memberikan juga virus yang sama kepada bayinya selama masa kehamilan. Jadi memang ini menjadi penting ketika seorang ibu ini juga dicek kondisi kesehatannya. Betul, makanya mungkin kita suka ada medical check sebelum pernikahan ya. Betul. Itu dia. Nah, ini perjalanan menuju HIV AIDS ya, periode jendelanya 1-3 bulan, baru dikatakan HIV positif 5-10 tahun, dan gejala mulai muncul lebih dari 1 bulan, barulah setelah itu dia divonis terkena AIDS. Gitu. Jadi imunitas dulu turun, setelah itu baru dia divonis mengidap AIDS. Nah, saudara, memang di Indonesia sendiri pertama kali HIV AIDS ditemukan di Provinsi Bali tahun 1987. Nah, dalam kurun waktu yang cukup panjang hingga tahun 2016 ini tercatat bahwa penderita HIV ini 198.219 orang, sementara yang sudah positif AIDS menjadi 78.292 orang. Dan bahkan banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah fenomena gunung es, artinya banyak orang-orang yang tidak menyadari bahwa ia positif HIV. Oke, setelah menonton video ini, semoga kita dapat informasi dasar tentang HIV dan AIDS. HIV dan AIDS. Apa itu HIV dan AIDS? HIV atau Human Immune Deficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Di sebelah kanan ada gambar virusnya. Mengapa virus HIV sangat berbahaya? Karena virus HIV menyerang sel sistem kekebalan tubuh secara khusus, menginfeksi dan menggunakan sel CD4 sebagai pabrik untuk memproduksi dan menghancurkan sel-sel CD4 yang sedang berproses. Semakin hancur sel CD4, akan semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya, serta hingga saat ini belum ditemukan obat ataupun vaksin dari virus HIV. Virus HIV memiliki cara unik untuk menghindari sistem kekebalan tubuh dan imun manusia yang tidak mampu merespon secara efektif terhadap situasi tersebut. Bagaimana cara virus ini menyebar? Virus HIV bisa masuk dalam tubuh manusia melalui beberapa cara seperti 1.
hubungan seks tanpa kondom. 2. Jarum suntik bekas atau bergantian. 3. Penularan HIV dari ibu ke bayi. 4. Seks oral. 5. Transfusi darah dan cangkok organ. 6. Penggunaan mainan seks atau sex toys. 7. Tindikan sulam alis, tato alis, dan sulam bibir. Dan 8. Bekerja di rumah sakit. Cairan yang jadi pintu penularan HIV bisa berasal dari darah, air mani, airan vagina, dan air susu ibu dalam tubuh seorang. Di itu juga ada informasi tambahan. Gejala HIV dan AIDS. Apa aja segala gejala HIV dan AIDS? Itu ada 1. Demam, 2. Kedinginan, 3. Ruam, 4. Berkeringat di dalam hari, 5. Nyeri otot, 6. Sakit pada tenggorokan, 7. Mudah untuk lelah atau lemas, 8. Pembengkakan kelenjar gajah bening, dan 9. Sering sariawan. Di kanan itu ada poster yang bisa dibaca supaya sebagai informasi tambahan tentang gejalanya. Data sebaran kasus HIV dan penyebab HIV di Indonesia pada bulan Juni 2022. Ada statistiknya di yang kiri. Provinsi DKI Jakarta memiliki kasus HIV terbanyak dengan 90.956 kasus, disusul oleh Jawa Timur dengan 78.238 kasus dan Jawa Barat dengan 57.246 kasus. Dan sementara itu, data lain juga menunjukkan bahwa faktor risiko penyebab HIV terbanyak masih dialami heteroseksual yang ditandai dengan salah satunya seks menyimpang. Dari diagram kanannya bisa dilihat. Cara menghindari virus HIV atau AIDS. 1. Menggunakan kondom saat berhubungan seks. 2. Tidak bergonta-ganti pasangan seks. 3. Hindari penyalahgunaan alkohol. 4. Jangan berbagi jarum atau alat suntik. 5. Minum obat PrEP atau pre-exposure prophylaxis. 6. Minum obat PEP atau post-exposure prophylaxis. Dan 7. Hindari melakukan kontak langsung dengan cairan tubuh orang lain. Dan juga jangan minum obat-obatan yang terlarang. Sekian dan terima kasih. Saya telah menghadiri presentasi ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang HIV supaya teman-teman bisa mengerti akan bahaya HIV dan AIDS dan memiliki pengetahuan dalam hal ini supaya bisa dihindari. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Terima kasih karena telah berpartisipasi dalam kampanye ini dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan selamat malam.